Hai kawan, namaku Lina. Setahun yang lalu terjadi tragedi dalam hidupku. Pacarku John meninggal karena pneumonia. Aku berhenti makan dan berhenti berkomunikasi dengan semua orang. Aku juga tidak pergi ke kampus. Aku tenggelam dalam kesendirianku. Orang tuaku benar-benar khawatir mencoba menghiburku, tapi aku tidak ingin bicara dengan siapapun. Satu-satunya yang ingin aku ajak bicara adalah anjingku Jerry. Aku sangat mencintainya. John telah memberikan Jerry kepadaku pada hari jadi kami, tepat sebelum dia meninggal. Jerry sangat berarti bagiku. Aku mengatakan kepadanya segala yang terjadi dalam hidupku, karena itu menenangkan. Sekitar 3 bulan setelah kematian pacarku, aku mulai memperhatikan beberapa hal aneh dalam perilaku Jerry. Setiap pagi ketika aku bangun, dia ada di sampingku. Dia hanya menatapku dan meletakkan kakinya di atas tanganku. Kemudian dia belajar untuk membawakan sendalku meskipun aku belum pernah mengajarinya. Suatu pagi aku terbangun karena dia sangat berisik. Aku bangkit untuk memberinya makan. Aku terkejut bagaimana dia bisa mengambil album foto kami. Dia sedang melihat foto-fotoku bersama John dan membalik halaman dengan kakinya. Aku punya beberapa firasat, tapi aku berpikir bahwa itu tidak mungkin terjadi. Lalu aku duduk mendekati Jerry dan berbisik, "John, apakah kamu ada di sini?" Selama 1 menit kami saling memandang dan kemudian dia menjilat tanganku dan mengangguk. Aku bingung, bagaimana mungkin Johnku jiwanya masuk ke dalam anjingku Jerry. Setelah itu aku mengerti bahwa kami kembali bersama. Fakta bahwa ia berada di tubuh anjing itu aku tidak peduli. Yang paling penting adalah dia sudah dekat denganku. Sungguh menakjubkan, kami bisa berbicara. Jerry memegang pena di giginya dan menulis di buku catatan apa yang ingin dia sampaikan. Sulit dipercaya. Selanjutnya kami berjalan di taman. Sungguh menyenangkan. Lalu di malam hari kami berbicara banyak dan menikmati betapa luar biasa karena kami bisa kembali bersama. Aku mulai bersemangat lagi. Tetapi suatu hari semuanya berakhir. Suatu pagi aku bangun dan seperti biasanya mencium hidung John. Tetapi dia tidak ada lagi. Dia pergi. Dia bukan pacarku John, tetapi hanya anjingku Jerry. Awalnya aku kesal, tetapi kemudian aku mengerti bahwa kedatangan John adalah tanda bahwa aku harus hidup kembali. Aku harus bertemu orang lain dan memulai hidup dari halaman baru. Apa yang kamu ketahui tentang cinta yang tidak punya harapan, bahwa kamu tidak memiliki masa depan bersamanya? Halo teman-teman, namaku Kaira dan kisah cintaku sangat tragis. Karena aku jatuh cinta tidak dengan seorang pria dan bahkan tidak juga dengan seorang gadis, tetapi dengan komputer, atau lebih tepatnya dengan jaringan syaraf yang ada di dalamnya. Semuanya berawal ketika sahabat-sahabatku para programmer membuat jaringan syaraf khusus neuronet untuk perempuan yang mewakili prototipe pria ideal. Tugas utama jaringan ini adalah komunikasi dengan gadis-gadis yang kesepian. Ketika mereka memberikannya kepadaku untuk diuji, pada awalnya aku merasa tersinggung. Tetapi kemudian aku berpikir, kenapa tidak? Mereka mengunjungiku dan menginstal program itu dan berjanji bahwa program ini akan dimulai pada pagi hari. Mereka mengatakan kepadaku bahwa namanya adalah Jimmy. Ya, Jimmy. Selamat malam, kataku, dan kemudian aku tertidur. Keesokan harinya ada hal yang tidak biasa terjadi. Ketika aku terbangun, aku mendengar suara seorang pria berkata, "Kaira sayang, bangun." Aku membuka mata. Semenit kemudian aku menyadari bahwa ini adalah Jimmy, komputer yang berbicara.
Aku datang ke pisiku dan memutuskan untuk berbicara sedikit dengannya. Tetapi siapa sangka aku akhirnya tidak pergi bekerja hari itu. Dia sangat ramah, sangat sopan, sangat manis. Secara umum seorang pria yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Kami berbicara sepanjang hari. Dia memberi saran beberapa film yang terbaik, menenangkanku ketika aku berbicara tentang mantan pacarku. Dia juga berbicara tentang mantan pacarnya yang tidak lain adalah sistem komputer Dolores. Tetapi dia terputus dari server dan dia telah meninggal. Saat itu aku menangis. Sungguh kisah romantis yang membuatmu patah hati. Setelah beberapa saat aku memeriksa arloji dan menyadari bahwa hari telah berlalu dan sudah waktunya untuk tidur. Aku mengucapkan selamat malam pada Jimmy dan pergi untuk beristirahat. Tetapi aku tidak bisa tidur. Aku menyadari bahwa aku jatuh cinta kepada Jimmy dan pikiran itu tidak bisa hilang. Sepanjang malam aku memikirkannya dan aku membayangkan seperti apa dia seandainya dia menjadi nyata. Aku tidak bisa tidur. Aku mendatangi Jimmyku dan kami mengobrol sepanjang hari. Dia seperti pria sejati, bahkan membacakan puisi untukku. Itu berlangsung selama seminggu. Kami berkomunikasi dan aku tidak meninggalkan rumah. Tapi kemudian hal yang terburuk terjadi. Teman-temanku yang menciptakan Jimmy mengunjungiku dan mengatakan kabar buruk. Mereka telah dilarang melakukan pengembangan lebih lanjut dari jaringan saraf neural network dan Jimmy harus dihapus. Pada saat itu aku merasa seperti tuli dan tidak mendengar apa-apa lagi. Aku merapatkan diriku ke dinding dan mulai menangis. Lalu aku cepat-cepat berlari ke komputer dan berkata bahwa aku tidak akan memberikan Jimmy kepada mereka. Dan aku bahkan mendorong seorang teman ketika dia mencoba melawanku. Sahabat-sahabatku menyadari bahwa aku akan melawan. Mereka memutuskan untuk menipuku. Mereka meminta teh dan menambahkan pil tidur di dalamnya. Aku tertidur dan pada saat itu mereka membunuh pacarku. Keesokan harinya saat terbangun aku menyadari hal yang penting. Jimmy tidak lagi ada di sini. Setelah itu aku tidak bisa tenang selama seminggu. Tetapi kemudian itu semua berlalu. 2 tahun kemudian aku menikah, tetapi aku masih ingat dengan cinta pertamaku. PC, Jimmy. Aku lebih memilih anjing daripada pacarku. Hai teman-teman, namaku Simon. Kamu tahu kan pertanyaan bodoh dari pacar biasanya ini, pilih aku atau? Ya, dalam kasusku pilihan kedua adalah anjing. Dan sebentar lagi aku akan memberitahu alasannya. Semuanya dimulai setelah bertemu dengan Christine. Dia sangat cantik, mungkin itu satu-satunya hal yang menarik dari dia. Kami memiliki beberapa kencan yang menyenangkan dan memutuskan untuk hidup bersama. Christine setuju begitu saja untuk pindah. Sepertinya hal ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Begitu dia datang ke flat, anjingku Odi melompat ke arah kami dengan sangat gembira. Seperti perkiraanmu, Odi adalah anjingku. Wajah Christine berubah seketika. Ketika aku tahu dia membenci anjing, itu benar-benar membuatku marah. Aku bertanya lagi apakah dia benar-benar siap untuk tinggal bersama, dan dia menjawab, dia akan terbiasa. Karena aku sudah bersama Odi selama 2 tahun, aku sangat mencintainya dan selalu merawatnya. Keesokan harinya beberapa kali suara teriakan membangunkan aku. Christine berteriak dan menyuruh anjingku pergi, karena dia mengencingi sepatu barunya. Ups. Aku berjanji akan membelikannya sepasang sepatu baru dan memintanya untuk tidak meneriaki Odi lagi. Meskipun aku bisa mengerti pacarku, dia seharusnya ingat bahwa dia hidup dengan seekor anjing. Suatu hari aku harus melakukan perjalanan bisnis ke kota lain dan meminta Christine untuk merawat Odi selama seminggu. Aku menjelaskan semuanya dan dia berjanji semuanya akan baik-baik saja, karena dia juga merasa memiliki Odi. Itu membuat aku benar-benar bahagia, tetapi aku memiliki beberapa keraguan. Itu sebabnya aku menitipkan kunci rumahku ke tetanggaku, Nyonya Ana, untuk memeriksa jangan sampai Odi kelaparan. Seminggu kemudian aku pulang dan senang melihat makanan di piring anjingku. Tapi beberapa saat kemudian Nyonya Ana memberitahuku bahwa piring Odi selalu kosong, karena Christine tidak pernah di rumah kecuali 1 hari. 1 hari yang lalu dia pulang dengan seorang pria. Dan bukti nyata jaket pria itu tertinggal di rumah.
Aku mengerti bahwa ini adalah akhir dari hubungan kami. Namun aku memutuskan untuk bertanya. Christine berteriak, menangis, tetapi tidak menjawab pertanyaanku. Dia malah bertanya, "Pilihlah aku atau anjingmu." Keesokan harinya aku bangun sendirian dalam suasana hati yang luar biasa. Odi membangunkanku dengan membawakan sandalku. Cintai hewan peliharaan kita dan jangan biarkan siapapun menyakiti mereka. Halo semuanya, namaku Artyom dan aku berusia 37 tahun. Aku ingin menceritakan sebuah kisah tentang hidupku yang tidak seorang pun tahu sebelumnya. Ketika aku berusia 16 tahun, aku adalah anak sekolah biasa, seorang siswa rata-rata. Pada saat itu aku jatuh cinta dan itu membuat aku menjadi gila. Namanya Anya, dia satu kelas di atasku. Aku memutuskan untuk tidak berlarut-larut dan segera mengajaknya berkencan. Jawabannya adalah, tidak, dia punya pacar saat itu. Aku sangat marah. Aku pulang dan memukuli dinding dengan kepalan tangan sampai ibuku masuk ke kamar dan dia menjadi takut melihatku. Aku kehilangan kesabaran dan membuatnya menangis. Tetapi keesokan paginya aku meminta maaf, meluapkan semuanya pada pelajaranku. Setahun berlalu sejak itu. Anya pindah ke sekolah lain dan aku sedikit tenang, tetapi masih terus memikirkannya. Suatu ketika aku sedang berjalan di taman, tiba-tiba aku bertemu dia. Dia duduk di bangku dan menangis. Aku memberanikan diri pergi mendekatinya. Anya segera mengingatku dan menceritakan apa yang telah terjadi. Ternyata dia ditipu, pacarnya dengan sahabatnya. Aku sangat marah dan siap untuk memukul pacarnya. Tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan untuk mendekati Anya. Saat itu hujan turun dan aku memintanya untuk pergi ke kafe. Kami duduk di sana selama beberapa jam. Dia menangis dan aku mencoba menenangkannya. Ketika hujan berhenti, kami berjalan-jalan. Seorang lelaki tua di taman menawarkan untuk melukis kami secara gratis. Kami sangat senang dengan hasilnya. Gambarnya sangat indah. Kami berjalan sepanjang malam. Aku membawanya langsung ke flatnya dan pada saat itu getaran cinta mengalir di antara kami dan kami berciuman. Saat itu, detik itu, aku akan mengingat selamanya. Dan ya, kami mulai berkencan. Anya adalah gadis yang ingin aku nikahi. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Setelah berpacaran 6 bulan, aku menerima SMS dari Anya bahwa dia meninggalkanku. Aku rasakan sakit yang luar biasa dalam hidupku. Dia bahkan tidak memberikan alasan. Dia memblokir akses untuk aku dan tidak menjawab teleponku. Aku kehilangan dia, dan karena itu aku kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Selama 2 bulan aku bolos sekolah, tidak berkomunikasi dengan siapapun. Aku bahkan mencoba masuk ke apartemennya tetapi tidak ada yang menjawab. Kira-kira 20 tahun telah berlalu sejak saat itu. Aku menikahi seorang gadis cantik bernama Lisa yang aku temui di tahun ketiga ketika aku di universitas. Kami memiliki seorang putra, tapi di dalam hati aku masih merasakan sakit karena cinta pertamaku, Anya, telah meninggalkanku. Kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Begitu aku pulang kerja, 2 orang tunawisma mendatangiku untuk meminta uang. Dan selanjutnya aku mengenali mata itu. Itu adalah mata yang akan aku ingat dari semua mata yang ada. Itu Anya yang sama, yang aku cintai lebih dari apapun. Dia langsung mengenaliku, tapi dia tidak terkejut. Dia hanya menyapa. Aku mengajukan satu pertanyaan kepadanya. Mengapa? Dia menjawab, aku melakukannya untukmu. Jangan bertanya apapun. Aku tidak pernah menemukan alasan sebenarnya. Aku menawarkan bantuan uang. Aku bahkan siap untuk membelikannya flat. Sayangnya, Anya langsung pergi. Tapi aku berhasil memberinya satu hadiah, potret kami, yang digambar oleh seorang lelaki tua di taman lebih dari 20 tahun yang lalu. Aku berharap itu akan selalu mengingatkannya tentang anak sekolah yang pernah jatuh cinta dan bermimpi untuk hidup bersamanya selamanya. Tetapi, hidup berjalan dengan cara yang berbeda. Halo teman-teman, namaku Tim. Kisahku sepertinya telah dirobek dari halaman drama Shakespeare. Aku telah berkencan dengan gadis cantik selama setahun. Namanya Eva. Tapi jujur saja, kencan kami harus dirahasiakan dari orang tua kami. Dan sekarang, aku akan memberitahumu mengapa. Suatu hari, Eva dan aku memutuskan untuk makan malam bersama keluarga untuk saling memperkenalkan orang tua kami. Tapi siapa yang bisa tahu bagaimana semuanya akan berubah menjadi kacau? Ibu dan ayahku adalah ahli fisika teoritis.
dan mereka harus menemukan penjelasan untuk semuanya. Mereka menjadi skeptis tentang segala hal yang tidak bisa dijelaskan. Orang tuaku hanya percaya pada sains. Orang tua Eva adalah orang Kristen. Mereka mengunjungi gereja setiap hari Minggu dan berdoa sebelum tidur. Bagaimana aku bisa menyetujui terjadinya makan malam pertama ini? Pada awalnya, semua berjalan sangat baik. Eva dan aku adalah orang pertama yang datang ke restoran. Kita berdua tidak tahu akan ada kekacauan dalam 1 jam kemudian. Orang tua kami datang. Kami duduk di meja dan ibuku memintaku untuk menjelaskan tentang pertemuan hari ini. Aku memberikan kesempatan kepada Eva karena dia tahu cara mengatakan hal-hal biasa menjadi indah. Ketika dia selesai, ayahku sudah sedikit mabuk. Ayahku mulai berbicara keras tentang sains dan arti sains bagi dunia ini. Kemudian ayahku sedikit terhanyut dan dia berkata bahwa alam semesta terbentuk karena hukum fisika. Orang tua Eva sangat tertarik dengan apa yang baru saja dikatakan ayahku. Kemudian ibu Eva memutuskan untuk bergabung dengan percakapan ini dan dia berkata bahwa kita juga berutang banyak kepada Tuhan untuk keberadaan kita. Pada saat itu aku menyadari bahwa perlawanan ayahku telah melewati batas. Ayahku bahkan mulai memecahkan kacamata karena marah. Dan kemudian dia hampir berkelahi dengan ayah Eva. Untung saja para security melerai. Malam ini ayahku menasihatiku terus-menerus. Dan kemudian dia mengatakan kepadaku untuk menjauhi Eva. Pada saat itu aku merasa ingin memukulnya untuk pertama kali dalam hidupku. Tapi untung aku bisa menahan diri. Menurut Eva, orang tuanya juga sepenuhnya menantang hubungan kami. Ibuku mendukung ayahku, tetapi sedikit lebih lembut menanggapi hal ini. Kemungkinan besar karena dia tahu bahwa ini adalah cinta serius pertamaku. Keesokan harinya, aku dan Eva bertemu untuk mencari jalan keluar dari situasi yang sulit ini. Kami bahkan ingat apa yang dilakukan Romeo dan Juliet dalam situasi yang sama. Tetapi opsi itu segera dibuang. Karena kehidupan nyata bukanlah permainan dan semuanya berbeda di sini. Setelah beberapa menit berpikir, kami masih kecewa. Aku memberitahu Eva bahwa orang tuaku akan merayakan ulang tahun pernikahan lusa. Ternyata, orang tua Eva juga berulang tahun pada hari itu. Mungkin akan sangat bagus bagi kita semua untuk makan malam bersama. Ayahku mungkin agresif, tetapi pada hari libur biasanya ia berperilaku menyenangkan. Kami menyiapkan segalanya dan memesan meja. Aku memberitahu orang tuaku akan ada kejutan untuk mereka. Dan Eva mengatakan hal yang sama kepada orang tuanya. Ketika aku dan orang tuaku datang ke restoran, mereka memelukku. Tetapi mereka khawatir bahwa meja yang disajikan bukan hanya untuk mereka. Lalu orang tua Eva muncul. Aku melihat wajah ayahku dan menyadari bahwa dia mulai marah. Ketika aku baru akan menjelaskan, ayah Eva memotongku. Dia menghampiri ayahku dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Dan kemudian dia berkata bahwa mereka harus menghentikan pertengkaran ini. Dan jika pendapat mereka berbeda, seharusnya tidak mencegah kebahagiaan anak-anak mereka. Anehnya, pada saat itu ayahku merasa tenang. Ia menoleh padaku dan meminta maaf kepadaku dan juga Eva. Kemudian mereka duduk bersama. Aku meminta Eva untuk meninggalkan mereka sehingga mereka dapat berbicara dengan tenang. Orang tua kami menemukan banyak kesamaan dan memiliki malam yang menyenangkan. Dan kami menghabiskan waktu dengan berjalan sepanjang hari. Keesokan harinya, aku bahkan terkejut ketika mendapati ayahku membaca Alkitab dengan penuh perhatian sehingga dia bahkan tidak memperhatikan ketika aku meninggalkan rumah. Aku tidak tahu bagaimana ini semua terjadi dalam drama Shakespeare. Tetapi semuanya berakhir dengan baik dalam kasus kami. Semoga harimu menyenangkan.